Tapi kan begitu. Jadi kita tidak betah berlama-lama menikmati proses. Inginnya cepat belajar, apalagi belajar. Sekarang buku tips and trick itu bertaburan sudah. 6 jam menguasai bahasa Inggris. Jadi kamu mesti nggak kuasai, kamu beli itu sudah. Pingin cepet lagi, mana orang bisa ngobrol menguasai bahasa dalam waktu 6 jam. Tapi kan begitu. Kamu ingin cepet terkenal, maka kamu bikin konten ini itu yang heboh, kamu pusing tiap hari mikir bagaimana caranya saya viral. Itu kan kalian tidak sabar, pingin langsung aja lah, to the point saja lah. Kalau sekarang kalian disuruh baca buku juga males, Pak langsung intinya apa gitu aja loh. Terus kamu tanya ChatGPT, kamu googling dan lain sebagainya. Jadi kamu apa-apa ingin serba cepat. Nanti kita kaji ya, apa sih negatifnya? Ya tentu saja ada positifnya, cepat itu kan jadi efektif. Tapi apa sih negatifnya kalau kita apa-apa pengen cepat? Coba kita lihat wajahnya peradaban kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Malam hari ini kita masih ada di tema mencari ketenangan hidup, membangun hidup yang tenang. Yuk kita slow saja, mumpung temanya ya slow living. Ngajinya juga kita slow ya kan. Saya kebetulan agak serak, agak batuk juga, jadi suaranya agak pecah, enggak apa-apa. Untungnya temanya santai, tema slow. Nanti kita senyampe-nyampeknya. Baik, malam hari ini kita belajar dari beliau, Carl Honore. Carl Honore ini seorang filosof, jurnalis dari Kanada. Oke, bismillah, kita mulai ya. Apa dan bagaimana slow living ini? Yang pertama, problem utama slow living adalah fast culture. Fast culture itu budaya hidup inginnya serba cepat. Kadang-kadang orang tidak pakai istilah fast, kadang pakai istilah instan, inginnya langsung saja, tidak sabar proses. Semua hal dicari bagaimana cepatnya. Siapa paling cepat, dialah yang paling hebat. Dulu kita belajar ini dari, ada filosof dulu pernah kita kaji namanya Paul Virilio yang punya teori dromologi. Ini juga bagian dari kritik terhadap peradaban kita hari ini. Jadi peradaban kita hari ini itu peradaban yang fast, apa-apa pingin cepat. Jadi ya termasuk ngaji gini ya, yo teman-teman siapa yang kalau dengerin YouTube dicepatkan 2 kali speed, 3 kali speed, itu kan kalian tidak sabar, pingin langsung aja lah, to the point saja lah. Kalau sekarang kalian disuruh baca buku juga males, Pak langsung intinya apa gitu aja loh. Terus kamu tanya ChatGPT, kamu googling dan lain sebagainya. Jadi kamu apa-apa ingin serba cepat. Nanti kita kaji ya, apa sih negatifnya?
Ya tentu saja ada positifnya, cepat itu kan jadi efektif. Tapi apa sih negatifnya kalau kita apa-apa pengen cepat? Coba kita lihat wajahnya peradaban kita hari ini. Makan, kita kan pengen cepet saja. Apalagi mahasiswa, anak kos. Apa ada yang sekarang mau repot-repot masak? Nggak ada. Sebagian besar ya andalanmu paling GoFood. Sekarang ke warung saja kan males toh. Mending GoFood saja. Pengen cepet, simple. Dan yo kamu bukan penjelajah juga, nyoba menu ini pokoknya kalau seleranya itu yo itu terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kamu bukan penikmat makanan. Transportasi apalagi, orang tidak bisa menikmati perjalanan, pokoknya pinginnya segera sampai di tujuan. Betapa ngamuknya kalian kalau macet, betapa sumpeknya kalian kalau perjalananmu tertunda, terganggu. Transportasi, kereta api tidak ada apa-apa, ditambahi kereta api cepat misalnya, itu pun masih lebih cepat. Nanti mungkin ada lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Jadi kita tidak betah berlama-lama menikmati proses, inginnya cepat. Belajar, apalagi belajar. Sekarang buku tips and trick itu bertaburan sudah. 6 jam menguasai bahasa Inggris. Jadi kamu mesti kuasai, kamu beli itu sudah. Pingin cepet, lagi mana orang bisa ngobrol menguasai bahasa dalam waktu 6 jam. Tapi kan begitu. Jadi sehari bisa ngaji Al-Quran. Misalkan ini zaman saya dulu ngaji itu ndak secepat itu. Masih ada alif, ba, ta, a, i, u, ba, bi, bu, an, in, un, ban, bin, bun. Jadi tidak sekedar bisa ngaji, tapi bisa apa ya, kalau bahasa saya, menikmati rasanya huruf satu demi satu. Tidak sekedar bisa membunyikan. Jadi ini dalam belajar kita selalu begitu. Hari ini pengen serba cepat. Apa ngapain capek-capek baca buku, ngapain capek-capek kuliah, ngapain capek-capek. Kamu pengennya langsung saja. Makanya dulu waktu kita belajar di sesi taklim muta'alim itu, padahal syaratnya orang belajar, syaratnya orang berilmu itu kan tulus zaman. Butuh waktu yang panjang, butuh proses. Tidak bisa tiba-tiba kamu pinter. Jadi ini salah satu ciri betapa hari ini peradaban kita, peradaban yang ingin cepat saja. Akhirnya kalian sekarang mulai males mikir, kamu wakilkan ke laptopmu, ke gadgetmu. Coba kalian perhatikan laptop gadgetmu itu kan kamu cari yang RAM-nya berapa sekarang? Sudah sampai berapa RAM itu? 32 sudah ada ya. Giga mungkin sudah ada, lebih cepat lagi. Jadi mungkin kamu nutul belum nyambung sudah muncul gambarnya, mungkin besok bisa begitu. Nah itu hari ini semua ingin cepat. Berita juga begitu, cepat-cepatan. Yang terjadi kapan, di mana sudah muncul, bahkan peristiwanya belum ada, hoaxnya kamu bikin duluan. Bahwa hari ini kan begitu peradaban, balapan semua. Kaya. Normal orang ingin kaya, tapi sekarang orang yang dicari apa? Shortcut untuk bisa cepat kaya. Kenapa judi online itu susah sekali? Karena banyak orang ingin cepat kaya. Bukan berarti mereka tidak tahu bahwa judi itu tidak boleh, tapi sekarang orang dikejar-kejar, dituntut segera kaya, dituntut segera hebat. Ya, peradaban kita, peradaban cepat. Karir juga begitu. Kalian ingin segera kerja, segera meningkat, segera. Jadi kadang-kadang lupa bahwa ada norma, ada adab, ada etika. Yang penting naik pangkat. Kesehatan juga begitu. Jadi kalian tidak sabar ngomong dirimu, ingin cepat saja. Disuruh banyak makan sayur, ya kamu beli saja obat, pil, apa yang mengandung sayur-sayuran, kan begitu. Disuruh banyak makan buah, ya kamu nyarilah apa yang di dalamnya ada ekstrak buah. Kamu tidak betah untuk mengikuti prosesnya.
Itu problem besar kita hari ini. Bahkan sekarang hiburan itu tak kasih tanda kurung streaming itu. Dulu kamu nonton sinetron itu ya seminggu sekali kan. Seri ini wah bersambung itu minggu depan. Tapi sekarang kamu ndak betah begitu. 16 seri ya kamu tonton sekali tenggak dari pagi sampai malam. Kamu ndak betah, ini bersambung masih besok ya ndak. Kamu ndak kuat nunggu itu. Kamu pingin cepet saja. Apalagi di situ saya tulis lagi personal branding. Personal branding itu ya kamu ingin cepat terkenal, maka kamu bikin konten ini itu yang heboh, kamu pusing tiap hari mikir bagaimana caranya saya viral, diikuti banyak orang. Itu personal branding. Itu situasi kita hari ini, mencari pasangan. Ayo siapa yang ikut daftar di itu situs-situs cari jodoh yang jenis-jenis itu, ayo nyari pasangan. Itu kan maunya cepet saja. Nah, kamu ndak betah, iyo normal saja mbok, iyo nyari temen dulu, pendekatan dulu, lihat-lihat dulu. Ya ndak, ya segera saja Pak, mau sama mau lanjut, ndak cocok ya ganti, kan kamu pinginnya begitu. Skill baru juga begitu. Jadi kamu pingin bisa ini, bisa itu, tapi kamu males mengikuti prosesnya, termasuk perbaikan diri, ngatur dirimu. Kamu ndak betah. Jadi saya masih ingat ada satu syair dalam bahasa Arab dulu waktu saya di pondok sering dikutip, yang bunyinya tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengharapkan sukses tapi tidak mengikuti jalan-jalannya, proses-prosesnya. Padahal sesungguhnya perahu itu tidak bisa berjalan di atas tanah yang kering. Jadi kalau kamu ingin sukses nyebrang, ya kamu harus punya perahu tapi juga ada airnya, sungainya. Kalau kering ya ndak bisa. Ini sebenarnya sindiran bahwa ndak bisa kita ingin sukses lupa proses. Hidup juga ndak bisa kita ingin cepat saja tanpa menikmatinya. Itu pesan utama slow living malam hari ini. Baik, kita lanjutkan. Kita awali dari kritik-kritik beliau Karl Honore pada fast culture. Kenapa sih kok fast culture itu kurang tepat? Kritik pertama, fast culture itu seringkali lebih menurunkan kualitas hidup. Obsesi terhadap kecepatan sering membuat kita tidak menikmati hidup. Kita lebih fokus pada kuantitas bukan kualitas. Kalian kuliah misalnya targetmu kan tercepat, terbaik, dan terbaik itu IPK. Ini kuantitas. Jadi bukan saya kuliah biar pinter, jadi orang berkualitas, menguasai ilmu ini itu kan tidak jadi targetmu. Targetmu itu ya pokoknya pada waktunya 4 tahun pas ya lulus, kalau bisa sebelumnya, kemudian IPK-nya harus yang paling tinggi. Targetmu target kuantitas. Orang yang dikejar waktu, yang model fast itu, tentu saja dia tidak menikmati kuliahnya. Kenapa? Tiap hari pikiranmu adalah gimana caranya nilai tinggi, gimana caranya cepat lulus, itu terus. Jadi mungkin nanti setelah kamu lulus baru kamu sadar, iya ya saya 4 tahun kuliah itu ngapain saja ya kemarin, rasanya kok
Nggak dapat apa-apa selain ijazah dan gelar. Ya meskipun tidak kebalikannya, jangan merasa oh, kalau begitu saya kemarin kuliahnya santai-santai bolos terus, bener ya Pak. Nggak. Ya sangsoyo. Nanti ada rumusnya slow living itu. Tapi kita sering mengukur sesuatu yang seharusnya berhubungan dengan kualitas tapi secara kuantitas saja. Kita males capek-capek neliti wataknya orang ini kayak gimana. Ya sudahlah, lebih gampang dilihat dia cara berpakaiannya bagaimana, dia punya tato apa enggak dia. Kita lebih suka yang seperti ini. Lebih melihat kuantitas daripada kualitas. Ini efek fast culture. Ya, kalau mengamati wataknya kan lama, Pak. Kalau harus bergaul lama dulu, kalau meneliti kedalaman batinnya ya sudah lama, dilihat saja biasanya cara ngomongnya sopan apa enggak, bajunya pakai baju takwa apa pakai jin apa pakai itu cara kita selama ini. Kenapa dituntut cepat? Akhirnya apa? Karena ingin selalu cepat, kita melewatkan pengalaman-pengalaman berharga. Kita jalani, tapi kita kan ingin segera selesai. Akhirnya tidak bisa menikmati. Kamu lupa dulu punya teman ini, punya teman itu yang asiknya seperti ini. Kalau ngobrol dengan yang teman yang ini, itu tegangnya begini. Kalau ngobrol, kamu tidak bisa menikmati itu. Oke, karena kamu terpacu oleh tadi hal yang ingin kamu raih secara cepat. Maka kata Honore, kadang-kadang fast culture itu membuat hidup kita dangkal. Kita seperti robot autopilot, jalan saja pokoknya. Kita tidak bisa menikmati. Misalnya kalian ngaji malam hari ini, itu ya mungkin fokus. Saya ingin segera laporan ke teman-teman bahwa malam ini saya hadir ngaji. Terus kamu fokus. Lupa kamu akhirnya tidak menikmati. Kamu sibuk nyari angle yang tepat untuk foto. Kamu sibuk. Jadi fokusmu ke situ. Tidak bisa menikmati enaknya kopi yang dibuat teman-teman takmir. Tidak bisa melihat kiri kanan temanmu. Mungkin ada yang luar biasa dan lain sebagainya. Jadi fast culture membuat kualitas hidup kita menurun. Kita jadi dangkal. Kenapa? Kita tidak menghayati, tidak mendalami hidup kita. Kita seperti mesin, seperti robot yang jalan begitu saja. Yang kedua, kritiknya kesehatan jadi taruhan. Budaya serba cepat membuat orang kelelahan, stres, muncul banyak tekanan untuk produktif. Jadi banyak orang burnout. Burnout itu ya sudah nyalanya hilang, habis kayak lampu kehabisan minyak. Karena apa? Kerja terus. Tidak ada ruang untuk istirahat, tidak ada ruang untuk kita santai-santai. Kita jadi kayak mesin, bukan kayak manusia. Itu efek kedua. Nanti ada istilah namanya hustle culture. Jadi hustle culture itu budaya kita, cara hidup, cara berpikir kita yang menuntut untuk kerja keras terus. Orang itu hebat kalau sibuk terus. Tidak peduli waktu, tidak peduli kesehatan. Kalau ada orang bilang saya sibuk ini, wah luar biasa kamu. Masih muda sudah sesibuk itu rasanya bangga. Jadi mengagungkan kerja keras sebagai sesuatu yang ideal. Nah, coba cek ya, kalian gaya hidupmu seperti ini apa tidak. Jadi ciri-cirinya hustle culture itu yang pertama, kerja tanpa henti. Membuatmu kayak tadi lampu kehabisan minyak, kamu kelelahan, stres terus, mentalmu geser sudah. Kerja terus. Yang kedua apa? Pingin produktif terus.
Kamu merasa kalau tidak produktif, kamu tidak berharga. Itu yang disebut toxic productivity. Menjadikan produktivitas sebagai ukuran utama bahwa kamu berharga. Maka kamu terus jadi kelelahan. Kemudian mengglorifikasi kelelahan. Lelah, kurang tidur itu menunjukkan berarti saya ini orang yang penting, saya ini orang yang sibuk, saya ini. Itu kamu glorifikasi, wow. Tidak kayak kalian tiap hari rebahan saja, nganggur saja. Lihat saya ini loh, sibuk, waktuku itu penuh sekarang ini. Itu glorifikasi kelelahan ini. Kalian berarti gayamu hustle culture. Dan hidupmu tidak seimbang. Antara kerja, kesehatan, kehidupan pribadi, hobi, dan lain sebagainya, kacau ritmenya. Ini yang disebut hustle culture. Coba kalian cek dirimu ya, kalian punya visi itu enggak? Ya mungkin sekarang belum sesibuk itu, tapi kalau di pikiranmu begitu bahwa orang yang sibuk enggak ada waktu sama sekali itulah orang hebat. Saya harus begitu, saya harus produktif terus-menerus. Kamu terancam masuk budaya ini. Yang ini ya membahayakan bagi kesehatanmu, jasmani maupun rohani. Jadi kesehatan batinmu maupun kesehatan lahiriahmu. Coba kamu mindset, kalau mindsetmu masih begini, coba diadaptasi, disesuaikan lagi. Kritik ketiga, hubungan sosial jadi terancam. Kenapa? Karena kecepatan ritme hidup kita sulit dekat secara mendalam dengan orang lain. Emosi kita tidak terlalu dalam terlibat dengan teman kita, sahabat kita, bahkan keluarga kita. Karena tugas-tugas yang banyak, kerja yang banyak, sampai di rumah pun, bahkan mungkin sama bapak ibunya, sama anak istrinya, tidak bisa dekat. Di rumah juga sibuk mikir kerjaan. Akhirnya kan kadang-kadang yang ngumpul sih di rumah, tapi dengan gadgetnya masing-masing, asik, tidak saling peduli. Makan bareng sih, tapi sambil makan ya nonton HP-nya sendiri-sendiri. Itu yang di dalam rumah, apalagi yang di luar rumah. Saya tidak tahu anak-anak hari ini, anak-anak kecil itu yang jarang ketemu teman-teman tetangganya kiri kanan itu yo, kalau siang main apa, kalau sore main apa, mesti nanti larinya ke gadget. Ya syukur dia masih sekolah, mungkin di TK-nya, di PAUD-nya masih ketemu teman, tapi di luar itu ya gadget pasti. Nah, jadi hubungan sosial terancam. Kualitas hubungan antar manusia jadi dangkal. Kita tidak saling dalam, maka kita sulit berempati. Jadi kita sulit merasakan yang dirasakan orang lain. Selama ini kita yang dipikir diri kita saja. Solusinya apa? Itulah nanti yang kita sebut slow living. Baik, ambil nafas dulu, istirahat dulu ya, boleh. Nanti dianggap tidak menikmati kalau ngomong terus 2 jam. Mari kita nikmati momen kita malam hari ini biar kita bersyukur. Oke ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke tema utama kita. Slow living. Slow living itu, ini kalau dari bukunya ya, maknanya secara umum filosofi hidup yang menekankan pentingnya memperlambat ritme untuk menikmati momen, mendalami pengalaman, dan menghargai kualitas daripada kuantitas dalam segala aspek kehidupan. Jadi karena memang peradaban kita hari ini agak terlalu cepat,
ada pentingnya kita lambatkan sedikit. Nah, maka kalau kita rumuskan lagi ya, mari kita luruskan ada beberapa miskonsepsi, awas keliru. Yang pertama, slow living bukan berarti malas. Awas keliru ya, karena kadang-kadang kalian memaknai slow pak, makanya saya tidak lulus kuliah sampai semester 14, tidak apa-apa pak, saya slow prinsipnya pak, bukan itu. Jadi slow itu lebih hidup efektif, mengalokasikan waktu untuk hal yang memang fokus, yang memang prioritas, yang memang cocok. Jadi bukan males. Jadi solo living ini tidak untuk yang males, tapi untuk yang terlalu cepat, untuk mengurangi kecepatannya. Ya meskipun ada yang bilang, tapi males itu kadang-kadang penting loh Pak. Nah, ya. Ada satu buku yang menjelaskan begini, alhamdulillah masih ada orang males. Paling tidak ada orang yang tidak ikut menyumbang kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Iya, kemarin kan kita belajar ekologi bulan lalu itu betapa agresifnya manusia karena ambisinya, cita-citanya, keinginannya terus bikin kerusakan ini, kerusakan itu. Nah, paling tidak orang males itu tidak ikut andil merusak dunia ini. Wong dia ndak ngapa-ngapain kok. Itu jasanya paling tidak itu ya. Oke. Meskipun jangan kamu pakai alasan, nanti ini dipakai alasan, Pak. Saya males itu ya, mending Pak, saya ndak ikut andil ngerusak itu. Oke, jadi slow living bukan berarti males. Yang kedua, slow living bukan berarti menunda. Waktunya kerja ya kerja saja, tapi ngerti ritmenya. Jangan tergesa-gesa, juga jangan ditunda. Kalau memang sudah waktunya action, action. Kita pilih yang paling cocok, waktu yang paling tepat, durasi yang paling sesuai untuk kita. Kita tahu kapan dikerjakan, kapan istirahat. Jadi bukan menunda. Dan juga bukan, nanti ada yang bilang slow living itu kan mungkin gaya hidup cocoknya ya di pedesaan-pedesaan Pak, daerah dalam. Ini gaya hidup yang penting untuk semua orang. Siapapun perlu gaya hidup yang tepat seperti ini, kata Honor, di kota maupun di desa. Jadi kalau dulu kesannya yang nge-slow itu orang desa, ya mungkin orang desa sudah menjalankan serba sedikit konsep slow living ini, bisa menikmati hidup, bisa mindful. Harusnya gaya di desa menulari yang kota, tapi kan sekarang kebalikannya, gaya kota nular ke desa. Orang desa sekarang tidak kalah ambisius, tidak kalah kemerungsungnya dengan orang kota, tidak kalah fastnya peradabannya. Kalau tidak percaya kalian nanti yang kuliah di sini waktu pulang kampung mesti kaget-kaget. Perubahannya cepat juga di desa kita itu. Nah, jadi ini tidak desa, tidak kota. Jadi tidak hanya untuk negara maju, tapi juga untuk kita. Kita kan sebenarnya juga sudah maju ya. Insya Allah. Iya kan, harus optimis kita. Baik, jadi ini miskonsepsi. Banyak yang salah paham terhadap slow living. Bukan males, bukan menunda-nunda, juga bukan cocoknya di pedesaan saja. Oke, kita lanjutkan. Sekarang prinsip-prinsipnya. Dari buku-bukunya Honore, kalau saya simpulkan, setidaknya ada 10 prinsip pokok dari slow living.
Jadi kalau kalian ingin hidup yang slow, perhatikan 10 ini. Yang pertama, kesadaran. Yang tadi kita sebut mindful tadi. Mari hidup secara sadar. Untuk yang pertama ini ya kita banyak belajar misalnya dari Socrates tentang self-awareness, tuntutan untuk mengenali diri, menyadari diri. Siapa aku? Apa kelemahan-kelebihanku? Aku tipe orang yang seperti apa? Ini kesadaran-kesadaran diri. Di situ nanti kita bisa ngukur, oh saya mampunya sejauh ini. Kalau kerja fisik seperti ini ya saya bisanya yang selevel ini dan seterusnya. Jadi ini yang pertama, kesadaran. Yang kedua, keseimbangan. Jadi slow living itu seimbang. Jangan fokus nyari kesenangan fisik saja, lupa kepuasan batin kita. Atau mengejar ambisi kepuasan batin saja, lupa kesehatan fisik kita. Harus seimbang. Pikiran, mental kita, jasmani kita, rohani kita itu harus seimbang, semuanya kita urusi dengan baik. Jadi kalau dalam agama ditambahi lagi ya dunia ya akhiratnya harus seimbang. Ini kunci kedua. Jadi kalian merasa, Pak, saya ritmenya tepat, Pak, tapi kamu yang diurusi hanya urusan kesenangan materi saja, ya masih belum seimbang. Prinsip kedua, keseimbangan. Kemudian prinsip ketiga, kualitas di atas kuantitas. Awas jangan keliru, kuantitas itu untuk mendukung kualitas. Jadi jangan fokus di kuantitasnya, tapi fokus di kualitasnya. Kadang-kadang kita beraktivitas sebentar tapi dalam itu lebih berkualitas daripada banyak tapi dangkal. Yang tadi banyak contohnya ya. Jadi bagaimana ketika terlalu fokus pada kuantitas kita mengabaikan kualitas. Lebih melihat yang konkret-konkret, lupa bahwa ada yang di-upgrade kualitasnya. Kemudian menghargai proses bukan hanya hasil. Ya tadi rumusnya tadi ya sudah saya sebut. Apa-apa itu ya ada prosesnya, tidak ada yang instan. Kali yang ini apa saja ada prosesnya. Apapun itu, kuliahkah, belajarkah, menikahkah, hidup bermasyarakatKah, ada prosesnya. Mungkin kalian kemarin kaget misalnya baru dari kampung masuk ke Jogja, selama ini hidup di rumah saja sih, tidak pernah bermasyarakat, yang bermasyarakat orang tuamu. Sekarang kamu mandiri harus bermasyarakat sendiri. Itu mungkin ya kaget. Tapi ada proses. Jangan drop dulu, ada prosesnya. Yang baru nikah mungkin juga kaget. Kemarin hidup sendiri, sekarang bersama, ada pasangannya. Itu mungkin ya penyesuaiannya panjang, ada proses. Jangan baru nikah 2 hari sudah sambat nyari konsultan. Belum, yang membayangkan sakinah mawaddah warohmah ya tidak bisa instan. Ada prosesnya. Beradaptasi dulu, sering menyesuaikan dulu. Apa-apa ada prosesnya. Jadi itu prinsipnya slow living. Jadi ayo kalian bisalah menikmati proses, tidak sekedar mencapai hasil. Kalau kalian bisa menikmati proses, insya Allah hasilnya bisa tercapai. Tapi kalau kalian tidak sabar mengikuti proses, kemungkinan hasilnya juga tidak bisa kalian raih. Kemudian tadi ya, ada ritme alami. Pahami ritme hidupmu. Memang yang awal tadi kesadaran jadi kuncinya. Jadi jangan lupa
kita ini ada ritmenya. Kapan kerja, kapan istirahat, ada ritmenya. Di titik mana kalian mulai lelah, mungkin saatnya kalian mengurangi banyak kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian kesederhanaan, simplicity. Sederhananya, konsep simplicity itu jangan memasukkan, melibatkan, nambah-nambah aktivitas kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan dirimu atau tujuan-tujuanmu. Kadang-kadang kita itu nyari masalah sehingga hidup kita jadi kompleks, jadi ruwet. Bukan beban kita ikut-ikutan komen misalnya, terus dibantah orang, kita ngamuk jadi rame. Itu nyari masalah. Seperti kata Lao Tzu itu ya. Jadi hidup kita itu simple, tapi kita yang bikin ruwet sendiri. Ayo kita hidup simple saja, to the point saja, kita nikmati prosesnya. Yang tidak penting, posisikan sebagai tidak penting. Yang sekunder ditaruh di sekunder, yang tersier ditaruh di tersier. Biar tidak ruwet. Kalian pilahlah tadi ya, ini kebutuhan, ini cuma keinginan. Jadi yang kebutuhan diutamakan, yang keinginan kalau bisa dipenuhi ya dipenuhi. Ini kayak kita waktu belajar Epikuros di minggu pertama bulan ini. Kemudian keberlanjutan, perhatikan aspek keberlanjutan ini. Ya tentu saja pertama-tama keberlanjutan ekosistem lingkungan kita. Kemudian perhatikan juga keberlanjutan kita, kesehatan kita, dan seterusnya. Kemudian ada prinsip lagi, mari kita bisa mengontrol waktu, bukan dikontrol oleh waktu. Kita subjeknya, waktu objeknya. Hari ini kita sering kebalik, kita dikontrol oleh waktu. Kayak tadi loh, kita dikontrol oleh schedule. Kemudian fleksibel, luas saja, jangan kaku. Kemarin Pak saya begini, tapi sekarang kok tidak mungkin lagi ya Pak, karena ya sudah diganti saja. Kan tidak apa-apa. Fleksibel saja. Jangan terlalu kaku, karena ada orang yang terlalu kaku dengan jadwalnya, rutinitasnya, dan lain sebagainya. Ya diadaptasi saja, disesuaikan. Tidak masalah. Kemudian hargai individualitas. Menghargai individualitas itu setiap orang beda-beda. Mungkin kalau kalian kuatnya baca buku ya 30 menit, setelah itu tidur. Kalau temanmu dia bisa berjam-jam baca buku, ini namanya individualitas. Temanmu yang sana dia tahan kerja, melakukan apa ini itu seharian tidak pakai tidur siang. Tapi kalau kamu kan biasa tidur siang misalnya. Ini namanya individualitas. Masing-masing orang beda-beda. Kamu juga tidak harus membandingkan dirimu dengan orang lain. Wah, teman saya seharian baca buku terus, malu saya juga mau seharian baca buku. Nanti kamu stres karepmu dhewe nanti. Jangan-jangan kamu baru baca buku dapat 2 lembar sudah menguap terus tidur. Tiap orang beda-beda. Hargai individualitas dirimu dan individualitas orang lain. Inilah slow living. Tipsnya sekarang. Pak, sejak tadi kan diajari caranya slow. Hidup yang slow. Nah sekarang memulainya bagaimana? Gimana memulai slow living ini? Kalau bahasa sehari-hari, ngeremnya bagaimana Pak? Ini sudah terlanjur cepat ini ritme hidup saya. Yang pertama, breathe. Ini sebenarnya diambil dari salah satu wawancara dengan Honore. Breathe itu bernafas dalam-dalam. Ini awalnya ya, ambekan. Ya masuk mau ndak bernafas. Tapi bernafas yang dalam maksudnya.
Bernafas yang dalam itu lumayan meredakan tensi, lumayan meredakan ketegangan, lumayan ngerem. Kalau kalian sedang sumpek apapun, ambil nafas sedalam-dalamnya, diulang sampai 3 kali, itu bisa turun. Oke, jadi yo paling ndak darahnya ndak naik lagi, menstabilkan tekanan darah, memperlambat detak jantung. Coba ambil nafas, breathe, ngerem. Jadi kalau sedang ngalami kok kemurungsung sekali, tergesa-gesa sekali, keburu-buru sekali, ambil nafas dulu. Yang kedua, speed audit. Speed audit itu coba deh berhenti sebentar, jangan lari terus, jangan jalan terus, berhenti sebentar, tengok dirimu, tanyakan pada dirimu, saya ini terlalu cepat enggak sih? Aku ini bisa menikmati hari-hariku apa enggak sih? Nah, ini namanya speed audit. Iya, ternyata saya ini terlalu cepat, autopilot saja hidup saya enggak menikmati sama sekali. Saatnya direset, diatur ulang berarti. Oke, kemudian downsize your calendar. Kalau kalian jadwalmu penuh, banyak, sekarang buat prioritas. Yang tidak penting buangan. Biar tidak sesibuk itu dirimu. Jadi lihat jadwalmu, misalnya minggu depan apa saja, pilihlah yang paling tidak penting, sisihkan. Tidak usah dijadwal. Saya tidak tahu kalian punya itu apa enggak. Pak, saya itu fast living tapi tidak terjadwal, Pak. Rasanya kayak sibuk kayak itu tapi ya tidak jelas semua. Ya berarti kamu pilih aktivitas-aktivitas yang pokok, yang penting, yang harus kamu lakukan. Sisanya saatnya kamu istirahat, ambil nafas, menikmati hidup. Jadi misalnya, Pak, saya itu yang pokok-pokok ya kuliah, Pak. Kuliah itu dalam seminggu 5 kali, Pak. Hari ini jam sekian, hari ini jam sekian. Terus saya ada lagi ngaji, Pak, jam sekian, sekian. Berarti sisanya saatnya kamu pendinginan. Oke, itu namanya downsize your calendar. Kemudian schedule unscheduled time. Jadi kalau memang begitu padatnya, tidak bisa ada yang disisihkan, jadwalkan waktu tanpa kegiatan. Jadi istirahatnya dijadwal berarti, santainya dijadwal, ngeremnya dijadwal. Atau set aside more in between time. Set aside more in between time itu, kalau selama ini kalian jadwal istirahatmu pendek, tambahi lagi. Jeda antar kegiatan mungkin 10 menit, tambahi jadi 15 menit. Ya jangan panjang-panjang. Nanti nggak jadi melakukan yang kegiatan selanjutnya, ya tambah 20 menit atau 25 menit boleh. Itu namanya ngambil jeda untuk ambil nafas. Terus unplug. Unplug itu artinya melepas. Siaplah melepas hal-hal yang memang tidak penting, tidak vital, tidak primer. Kalau tidak, ya kamu akan ditelan oleh kesibukan hal-hal yang tidak penting. Misalnya tadi loh, bukan berarti main gadget itu jelek, tapi kan terus-terusan main gadget itu negatifnya banyak. Maka dijadwal, terus dijeda, dilatih dirimu nyapih gadget. Nah, ini namanya unplug. Mungkin bukan gadget, mungkin kesibukan apa yang itu sebenarnya tidak terlalu penting tapi menyita terlalu banyak waktumu. Nah, itu kamu harus siap menyapihnya, melepasnya. Karena kalau kamu tidak bisa itu, ya tetap kamu rasanya sibuk sekali tapi tidak ada hasil apa-apa, cuma dapat lelah saja. Dan yang terakhir, lakukan, ini istilahnya ritual yang mendukung perlambatan. Itu kalau di Honore dicontohkan antara lain merajut. Ini mungkin untuk teman-teman yang putri ya. Ngerajut itu melatih kesabaran, melatih pelambatan.
Berkebun juga begitu, membaca, termasuk masak, termasuk melukis. Ini melatih jiwa kita agar gampang cooling down. Jadi agar lebih tenang, lebih sabar, lebih stabil. Itu bikin ritual-ritualmu sendiri. Mungkin kamu mau bikin dengan cara ngaji kah, zikir kah, wirid kah, boleh. Bikin acaramu sendiri. Yang acara ini jenis slow. Yang tidak butuh keburu-buru, yang bisa kamu nikmati. Jadi mulainya dari mana boleh kamu awali dari sini. Setelah itu kemudian baru masuk ke konsep-konsep besar tadi. Slow food, slow parenting, slow traveling. Dan kamu slowkan semua aspek-aspek hidup yang kemarin terlalu cepat.